Halo semuanya, selamat siang. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang variabel penelitian. Nama saya Bintang Julius Pemoran dengan nomor NIM 1020250005. Yang pertama, yang pertama latar belakang, di mana variabel merupakan sesuatu yang menjadi objek pengamatan penelitian atau apa yang menjadi perhatian penelitian yang selanjutnya akan dijadikan objek dalam menentukan tujuan penelitian. Variabel merupakan faktor yang berperan dalam penelitian atau gejala yang diteliti. Pengertian variabel. Apa itu pengertian variabel penelitian? Yaitu komponen yang sudah ditentukan oleh seorang peneliti untuk diteliti agar mendapatkan jawaban yang mudah dirumuskan, yaitu berupa kesimpulan penelitian. Variabel adalah komponen utama dalam penelitian. Oleh sebab itu, penelitian tidak akan berjalan tanpa ada variabel yang diteliti karena variabel merupakan objek utama dalam penelitian. Untuk menentukan variabel tentu harus dengan dukungan teoritis yang diperjelas melalui hipotesis penelitian. Ciri-ciri variabel penelitian ada 4. Yang pertama itu memiliki nilai yang berbeda-beda atau bervariasi. Setiap faktor dalam jurnal tidak selalu sama. Misalnya, pengetahuan petugas itu ada yang tinggi, rendah, dan sedang. Dan juga beban kerja mereka ada yang ringan, sedang, dan berat. Kemudian kelengkapan berkas rekam medis ada yang lengkap dan tidak lengkap karena nilainya berbeda-beda, maka itu disebut variabel. Yang kedua, dapat diamati dan diukur. Variabel dalam jurnal bisa diukur. Contohnya, ketidaklengkapan rekam medis bisa dihitung dari jumlah berkas yang tidak lengkap. Kemudian motivasi kerja itu bisa diukur dengan kuesioner. Kemudian kedisiplinan bisa dilihat dari kepatuhan pengisian karena bisa diukur atau didata. Maka termasuk variabel penelitian. Kemudian yang ketiga adalah merupakan karakteristik dari objek yang diteliti. Penelitian ini meneliti sistem rekam medis di rumah sakit. Jadi yang diamati adalah perilaku petugas, kondisi sistem, hasilnya, kemudian itu semua itu adalah atribut untuk karakteristik yang diteliti. Kemudian yang keempat adalah dapat berubah dalam kondisi tertentu. Misalnya, jika pelatihan ditingkatkan, pengetahuan bisa naik. Jika SOP diperbaiki, kelengkapan rekam medis bisa meningkat karena bisa berubah, maka itu adalah variabel. Kemudian adalah contoh variabel penelitian, yaitu ketidaklengkapan rekam medis, pengetahuan petugas, kedisiplinan petugas, motivasi kerja, beban kerja, komunikasi antar petugas, ketersediaan alat, metode atau prosedur kerja atau SOP, kemudian ketersediaan formulir rekam medis, faktor keuangan. Mengapa itu disebut variabel penelitian? Karena sesuai definisi, variabel adalah sesuatu yang dapat diukur, diamati, dan memiliki variasi. Kemudian variabel independen, yaitu variabel diyakini sebagai penyebab atau yang mempengaruhi variabel lain. Memahami variabel independen sangat penting dalam merancang penelitian dengan mengidentifikasi variabel independen yang tepat. Kita bisa menguji hipotesis kita dan menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian kita. Variabel ini sering disebut sebagai variabel stimulus, prediktor, variabel pengaruh, variabel perlakuan, kausa, treatment, risiko, atau variabel bebas. Dalam SEM, struktur action modeling atau pemodelan, yaitu persamaan struktural, variabel independen disebut juga sebagai variabel eksogen. Kemudian variabel dependen, yaitu sering disebut juga sebagai variabel terikat, adalah variabel yang memiliki pusat perhatian utama dalam penelitian. Sederhananya, variabel dependen adalah apa yang terjadi sebagai respons terhadap perubahan atau manipulasi yang kita lakukan pada variabel independen. Penting untuk diingat bahwa variabel dependen selalu bergantung pada variabel independen. Perubahan pada variabel independen akan menghasilkan perubahan pada variabel dependen. Kesimpulannya adalah komponen utama dan inti dalam suatu penelitian karena menjadi objek yang diamati, diukur, dan dianalisis untuk memperoleh jawaban serta kesimpulan penelitian. Variabel memiliki sifat yang bervariasi dan menjadi fokus utama dalam menentukan tujuan.
rumusan masalah, serta arah penelitian. Selain itu, variabel dalam penelitian dibedakan menjadi variabel independen atau bebas dan variabel dependen atau terikat. Variabel independen berperan sebagai faktor penyebab atau yang mempengaruhi, sedangkan variabel dependen merupakan hasil atau akibat yang dipengaruhi oleh variabel independen. Hubungan antara kedua variabel ini sangat penting karena digunakan untuk memahami pola sebab akibat dalam penelitian. Kemudian, soal kasus yang pertama adalah seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh kedisiplinan petugas rekam medis terhadap kecepatan pelayanan pasien di rumah sakit. Variabel dependen pada penelitian tersebut adalah kedisiplinan petugas, kecepatan pelayanan pasien, jumlah pasien, tingkat pendidikan petugas selama kerja petugas. Jawaban yang benar adalah B, karena variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi hasil dalam kasus ini. Kedisiplinan petugas itu variabel dependen, kecepatan pelayanan itu adalah variabel dependen. Jadi, yang menjadi variabel dependen adalah kecepatan pelayanan pasien. Kemudian kasus kedua adalah seorang mahasiswa meneliti apakah ketersediaan alat rekam medis mempengaruhi kelengkapan data pasien. Variabel independen pada penelitian tersebut adalah kelengkapan data pasien, jumlah pasien, ketersediaan alat rekam medis, tingkat kepuasan pasien, lama pelayanan. Dan jawaban yang benar adalah C, di mana variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel lainnya. Dalam kasus ini, ketersediaan alat itu sebagai penyebab, kelengkapan alat atau data itu adalah akibat. Maka ketersediaan alat rekam medis adalah variabel independen. Kemudian yang ketiga adalah seorang peneliti mengamati bahwa motivasi kerja petugas dapat meningkatkan kualitas pengisi rekam medis. Selain itu, setiap petugas memiliki tingkat motivasi yang berbeda-beda, tinggi, sedang, dan rendah. Mengapa motivasi kerja disebut variabel penelitian? A. Karena tidak dapat diukur. B. Karena nilai tetap. C. Karena hanya berupa teori. D. Karena tidak berhubungan dengan penelitian. E. Karena memiliki variasi nilai dan dapat diukur. Jawaban yang benar adalah E. Karena sesuai materi, variabel adalah sesuatu yang dapat diukur, dapat diamati, dan memiliki variasi nilai. Motivasi kerja merupakan tingkat berbeda, tinggi, rendah, sedang, sehingga termasuk variabel penelitian. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata dan bahasa yang salah dalam penyampaian saya mohon maaf. Terima kasih.